Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Simi, selamat datang di podcast Pelajar Pancasila. Ceritaku, ceritamu, cerita kita. Kepoin yuk. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, kakak-kakak prakerin yang baru saja datang. Welcome kakak-kakak ke SMK 1 Pancasila. Welcome. Sebelumnya perkenalan dulu nih biar tambah kenal. Dari kakak. Oh ya, perkenalkan nama saya Eka Adi Suransa, saya dari kelas 12 Pemasaran 3. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini, saya dari 12 PDB 3. Halo Kak. Hai. Oke, aku kan kepo ya, sebenarnya ada juga kepo. Mau bertanya-tanya tentang kalau prakerin itu ngapain aja, terus apa aja yang dilakukan. Nah, kita mau bertanya-tanya, sharing-sharing lah. Nah, Oh, iya. Jadi aku mau bertanya, yang pertama kakaknya prakerin di mana? Aku di Jember, di Gramedia Asri Media Jember. Wah. Kalau saya di Hypermart Lipo Plaza Jember. Oke, aku langsung tanya aja pertanyaan pertama. Jadi, persiapan apa saja yang dibutuhkan saat PKL? Yang utama sih biasanya uang buat sewa kos, Fulus. uang makan, Nah. dan lain-lainnya sih. Apa aja yang dibutuhkan, sama ya kostum bajunya. Kan kadang beda-beda kan setiap di tempat kerja, jadi ya gitu. Terus kakaknya? Sama sih, yang pertama mungkin administrasi keuangan, kayak kos, habis itu kayak mungkin kehidupan kita selama di Jember itu berapa. Terus tentunya kita cari kos-kosan atau kontrakan dulu. Soalnya cari kos-kosan atau kontrakan dulu itu susah. Jadi yang paling penting kos-kosan. Iya, kos-kosan, habis itu nanti baru prakirinnya. Soalnya kan juga kenyamanan kita gitu loh. Biar Tempat kita tuh tinggal. enak. Iya, tempat tinggal selama prakerin. Terus kalau seragamnya itu waktu pas di prakerinnya itu pakai seragam sekolah juga apa enggak? Kalau di prakerinnya langsung ya, kita hari pertama di sana di lapangan kita langsung pakai seragam prakerin di sana. Jadi sebelumnya mungkin dari pihak Hypermart juga atau pihak Gramedia itu langsung calling ke sekolahan, kita langsung pakai seragam apa gitu misalnya. Gitu. Terus kalau kan biasanya lihat-lihat kakak-kakak story-storynya gitu, kalau pas waktu mau berangkat prakerin ya, yang disiapin itu banyak Iya, banget. banyak banget. Yang disiapin tuh banyak banget, kayak kita itu yang disiapin ya mungkin keriwahan diri kita sendiri, misal kayak kita siapin baju ataupun siapin peralatan semua tuh loh yang akan dibawa ke kos-kosan maupun kontrakan. Terus yang kedua juga kita persiapan mental juga, fisik kita siap nggak prakerin, mungkin kayak kita itu aku siap. Tapi padahal kayak kita ragu. di lapangan tuh kadang mikir, aduh aku gak Kurang siap, yakin berat, gitu, takut apa-apa, takut ngelakuin kesalahan atau gimana gitu. Yang penting tuh mental sama fisik kita sih. Soalnya di dunia kerja itu mungkin kita adik-adik ya, tentunya kelas 11 yang akan prakerin, pasti kalian mikirnya alah enak aku prakerin gini-gini. Tapi mungkin yang kalian bayangkan hari ini juga selama ini Bakal berbeda beda sama gitu ke loh depannya nanti. Apalagi kan soalnya langsung di perusahaannya. ya kita harus ngikutin SOP-nya yang ada di perusahaan. Terus untuk kakak-kakaknya kalau di tempat prakerin itu kerjanya di bagian apa? Kalau saya sendiri, saya kerjanya di bagian Departemen Bakery and RTE. Di sana itu tugasnya itu cuma bikin roti, produksi roti. Jadi habis produksi roti kita ngemas roti, display roti gitu. Oh, seumpama kalau kita pengen gitu mau coba gitu boleh apa enggak? Ya nggak boleh lah, tentunya juga nggak boleh, kita nurut SOP-nya sana. Di sana juga ada CCTV juga, jadi kita nggak asal-asalan comot-comot gitu. Ya kita nafsu kita itu harus dijaga gitu loh, walaupun kita Nafsu. mungkin dari kos-kosan itu pagi kita belum sarapan, terus di sana kita lihat roti-roti yang mungkin aduh aku luwe kepingin gitu, itu nggak boleh juga. Nanti kan juga tergantung nilai sikap kita, nanti di akhir kita dinilainya sama manajernya sana gimana. Oh gitu. Lalu kakaknya? Kalau aku di bagian book sama non book untuk bulan pertama dan bulan kedua. Kalau book non book itu apa? Untuk book itu biasanya sih ATK seperti belajar buat sekolah, keperluan sekolah gitu. Untuk yang book itu biasanya buku-buku seperti novel, komik, self improvement dan lain-lain.
Terus kalau seumpama ya, kan kita masih awal pertama kali. Nah itu kalau kita nggak bisa itu diajari. Ya tentunya kalau nggak bisa awal kita itu ada training dulu. Mungkin dari saya sendiri di hari pertama saya ke Jember di Hypermart, pertama itu saya dikenalin kepada manajer departemen saya. Habis itu saya dikasih tahu dibimbing pertama kayak misal kamu tuh kerjanya setiap pagi ini, habis itu setiap ini. Jadi kita nggak langsung kerja gitu, nggak. Mungkin di hari pertama gitu kita masih di training dulu gitu. Dilatih, dikasih tahu apa aja yang harus dikerjakan. Iya, nggak langsung kerja itu nggak. Terus perasaannya kakak-kakak ini kalau kalau kita kan pertama kali, terus mau tanya ke kakak seniornya kan, itu ada perasaan redek, terus nggak berani gitu. Tergantung orangnya ya. Untuk aku pertama kali tanya tuh asik, soalnya kakaknya lumayan asik kan waktu dia ngasih tahu semuanya tentang yang aku butuhkan. Enak sih kakaknya. Mungkin tergantung sih juga, aku juga bingung. Soalnya ada beberapa yang ya gimana gitu lah. Mungkin itu. Mungkin kan di dunia kerja kan ada nggak suka sama kita gitu. Huru-hara. Iya, huru-hara. Tapi ndek saya sendiri tuh seniornya tuh sama umurnya kayak kelas 3 sama gitu loh dari sekolah lain. Jadi ya enak aja, kita ngalir satu umur. Jadi nggak ada yang namanya kayak kamu senior junior tuh nggak, kita saling rangkul, kita saling bantu gitu. Misal yang saya juniornya dikasih tahu sama senior gitu. Nggak ada yang namanya kayak kamu itu senior, kamu junior, enggak. Kerjanya enak, terus habis itu pegawainya juga enak-enak di sana. Enggak ada yang namanya kita dibully atau dikucilkan tuh enggak. Mereka juga ngerangkul walaupun kita beda departemen, kita beda lokasi kerjanya. Mungkin saya di bakery, ada mas-mas yang di produce atau di groceries, tapi kita itu saling ngerangkul. Mas, aku tanya ini. Itu mereka itu langsung jawab gitu loh. Oh, ini tak kasih tahu gini-gini, tak ajarin. Jadi nggak harus di bakery doang gitu loh yang kita dapat ilmunya, dari semua departemen kita dapat ilmunya. Tapi ya jangan ganggu pekerjaan kakak-kakaknya sih. Apalagi yang lagi sibuk itu jangan terlalu ditekan buat tanya sesuatu yang nggak kalian tahu. Apalagi semisal kan ada temanku yang satu sama aku tuh dia tanya sama kakak-kakaknya, sedangkan kakaknya sibuk lagi melayani pelayanan konsumen yang ada. Lah tiba-tiba ditanyain, jadi kakaknya nggak ngubris dia, terus dia marah dong. Itu mungkin karena kakaknya ngerasa keganggu ya. Yang marah kakaknya? Dimarahin, soalnya kan kakaknya kayak lagi sibuk gitu. Dia keganggu gitu. Pokoknya harus jaga sikap juga. Iya, dek sana itu harus jaga sikap banget. Kita mungkin prakarin juga itu bukan jaga diri kita sendiri, tapi jaga sekolah. Soalnya kita kayak membawa nama baik sekolah juga. Membawa nama sekolah ke sana. Kan kakaknya ngekos semua. Iya, ngekos. Nah itu biayanya gimana? Kalau ngekos sendiri, saya bukan ngekos sih, lebih ke ngontrak satu rumah. Jadi ngontrak satu rumah itu 2 kamar, 1 bulannya 900. Mungkin terdengarnya mahal ya, tapi 900 itu tuh dengan fasilitas yang lengkap gitu loh, worth it sama 900 itu. Ada kasur 2, habis itu ada sofa, ada perabotan, semuanya tuh lengkap gitu loh. Dalam satu kos itu ada kontrakan, ada berapa? Dalam kontrakan ada 3 anak teman saya. Kalau di aku sih ngontraknya sendiri ya. Tapi lumayan murah lah ya, soalnya di sana tuh udah kamar mandi dalam, udah dapet kompor dan sebagainya. Itu gasnya aja udah gratis, jadi di saya juga udah gratis. disediain. Jadi 900 tuh udah include semuanya. Iya. Terus nggak enaknya kalau ngekos itu gimana? Kesepian kan. Soalnya Aku sendiri dia. Berani banget. Aku sendiri ya. Sebenarnya lumayan gimana ya? Kan rumahnya rumahnya tuh lebar. Terus cuman ada beberapa kamar, itu kosong semua, cuman ada kamarku aja yang buka. Jadi kayak serem aja kalau malam. Tapi banyak kayak pedesaan. Itu di Bukan, apa? Aku lebih di ke dalam itu perumahan ya? Iya, di dalam perumahan gitu. Jadi lumayan ada tetangga. Cuman kalau kita sendiri tengah malam gitu nggak bisa tidur, itu ya nggak nyenyak, takut ada apa-apa gitu. Kalau saya sendiri tuh nggak enaknya ngontrak sama anak-anak itu, mungkin enaknya itu banyak.
yang nggak enaknya mungkin satu kita harus memahami sikap Iya. teman kita, kan kita masih belum kenal. Soalnya sifat seseorang itu, sikap teman kita di sekolah sama di rumah itu mungkin beda. 180 derajat beda. Jadi buat adik-adik semuanya yang nanti akan PSG, kalian juga harus mikir teman kontrakan kalian, teman satu rumah kalian. Kalian di sekolahan misal baik-baik aja, oh anak ini baik, aku klub sama dia, aku bestie sama dia, tapi belum tentu kalian tuh Pas di rumah dia nggak bestie, egois, iya. beda gitu. Yang penting tuh satu, kita nggak egois. Misal kita capek, habis itu kan kita habis kerja Iya, capek biasanya toh. capek ngelampiaskan kan Iya, emosinya. itu nggak boleh. Kita juga harus memahami teman kita. Kita sama-sama capek, tapi ya apa caranya ku omae misal harus bersih ta, kita harus masak bareng ta, kita harus gini. Saling bantu aja sih, saling bantu sama teman. Terus apa itu, kalau ngekos kan kayak main malam-malam gitu kan. Iya. Nah itu kayak orang tua itu kan pastinya nelpon ya, Iya, setiap hari. nanyain Ibu saya kabar. setiap hari ya. Nah itu ada gak sih dimarahin gitu? Mungkin lebih ke mengingatkan sih, kayak besok shift apa. Misal kalau besok shift pagi, ya berarti pulangnya malam tuh nggak boleh malam-malam gitu. Kita itu nggak ada kayak apa ya, walaupun kita di Jember mungkin kita ngontrak, saya sendiri ngontrak itu nggak ada waktu buat ayo main tuh nggak. Soalnya kita udah capek dengan kerjanya kita. Walaupun kita shift pagi tuh mending tidur aja timbang kita keluar, juga menghemat biaya Istirahat, juga. Membuang-buang waktu Buang waktu. juga, besoknya sudah kerja. Iya, lebih menghemat biaya juga. Mungkin kan kita ada yang mingguan atau ada yang ditransfer gitu, jadi biayanya tuh lebih disimpan aja Iya. sih. Soalnya di sana itu juga mahal-mahal. Kalau dia aku beda sih. Malah aku yang disuruh keluar sama orang tuaku. Katanya ngapain aja sih di kos, kali-kali jalan keluar cari teman. Soalnya kan sendiri gitu. toh. Iya, sendiri, kasihan gitu loh. Takut ada apa-apa. Soalnya kan setiap di telepon tuh pasti ada di kos, di kamar, di bahan, tidur, main game. Jadi sampai disuruh keluar, disuruh cari temen, disuruh cari pacar lah, Aduh, inilah cari gitu. pacar. Udah dapat pacar dari Jember? Enggak. Belum. Tetap jomblo sih. Kan biasanya ada toh yang cinlok cinta lokasi satu Iya. perusahaan, dunia Gak ada kerja sih, dari sekolah gak lain. tertarik. Beda gitu ya. Bukan, karena apa ya? Terlalu fokus sama Kerjanya, itu kerjaan, iya. jadi kayak gak sempet ngelirak-lirik. Walaupun banyak cewek-cewek cantik ya, apalagi di cowok-cowok Jember, cowok ganteng kayak Kalau aku sendiri kayak orang tua itu masih gimana ya, nggak tega. Oh, enggak oh gitu. Takut ya, takut ada apa-apa. Mungkin anak perempuan pertama. Oh, kamu anak Iya, pertama iya, ya? iya. Anak tunggal. Enggak punya Oh, adik. Kok aku anak tunggal dilepas ya? Mungkin orang tua aku nggak pernah pisah sama aku mulai kecil. Oh, jadi gitu. kemungkinan Iya, iya. kayak gak tega. Iya, kasihan. Jadi disuruh deket-deket sini saja. Tapi saya kan pengen kayak mencoba hal-hal baru. Oh, iya. Ya. Apalagi saya kayak Pengalaman. nggak tahu gimana ya, nggak tahu main. Iya. Jadi takutnya kalau nanti pas kerjanya terus bingung mau cari kemana gitu, nggak tahu kayak apa itu namanya. Apa? Lo apa? Heeh, Gak tahu pokoknya- tempat. Nah, Oh, arah yang mau gitu. dituju. Terus pas di perusahaan itu dapat ilmu apa saja? Tentunya ilmunya banyak ya yang didapat. Misal Buat kalau dari melayani. saya sendiri tuh banyak, soalnya dari produksi. Berarti kan saya di bakery, saya tahu tentang resep-resep kue, tentang ini cara membuatnya Wah, gimana. besok aku bikinin kue ya. Kalau ada bahannya. Terus habis itu dapat ilmu tentang kayak kita bikin press cut-nya, tentang kasir. Soalnya di bakery itu saya nggak memproduksi bahan saja, nggak memproduksi roti saja, tapi saya juga ngasir juga. Jadi saya dapat ilmu kasir. Kalau aku yang didapat ya gimana? Ngajak bicara sama pelanggan, asik tuh. Soalnya pelanggannya ada yang asik kan. Jadi enak, bisa berbagi pengalaman juga gitu. Sama kakak-kakaknya juga. Apa sih kak kerjaannya di sini? Gimana sih kak enaknya? Berapa? Oh, sharing-sharing Gini-gini. gitu iya. ya? Sering sharing detail gitu sama kakak-kakaknya. Terus kalau untuk kakaknya waktu kayak ada pelanggan yang gimana ya, judes, itu gimana responnya? Yes, diajak senyum aja, nanti lama-lama kakaknya senyum juga Karena gitu kita loh. tuh nggak boleh baper gitu loh Iya. dengan pelanggan. Oke, itu tadi pembahasan seputar prakerin. Terima kasih untuk Kakak Ika, Kakak Intan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.